Ya, Pak Mahfud, netizen di akun Instagram Bapak itu beberapa menanyakan tentang yang lagi ramai sekarang tentang tanggapan publik atau para pengamat terhadap pernyataan Pak Presiden Prabowo yang mengusulkan agar pemilihan langsung pilkada itu dikembalikan ke DPRD, Pak. Karena katanya mahal dan tidak efisien. Lalu setelah menyampaikan itu, wartawan itu besoknya saya lihat mendatangi Pak Mahfud dan meminta pernyataan karena saya baca di media, 1-2 hari setelah itu, komentar Pak Mahfud karena diminta oleh wartawan dan Pak Mahfud mengatakan setuju dengan ide itu karena menurut Pak Mahfud pilkada mahal dan jorok. Nah, saya minta Pak Mahfud untuk mengelaborasi dulu jawaban Bapak itu, sikap Bapak itu karena ini cenderung bertentangan dengan pendapat para pegiat demokrasi kalau harus kembali lagi ke DPRD. Iya, yang saya nyatakan di situ adalah bagus untuk evaluasi. Saya tidak mengatakan harus kembali ke pemilihan langsung. Oke, bagus sebagai ide untuk evaluasi, bagus sebagai untuk mengkaji kembali. Ya, hanya itu yang dikatakan. Itu tertulis di semua pemberitaan. Saya tidak mengatakan setuju pemilihan langsung. Meskipun alasan untuk setuju itu nanti bisa kita uraikan, bisa gitu. Saya mengatakan evaluasi. Kalau pilihannya harus kembali ke pilihan lewat DPRD, mari kita bahas. Itulah yang saya sebut evaluasi. Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal dan jorok juga, ya. Biayanya mahal, lalu permainannya kotor gitu. Kadang-kala enggak pakai etika, enggak pakai rasa malu, enggak pakai rasa takut, kan jorok sekali itu bagi situasi sosial politik kita. Itulah sebabnya perlu dievaluasi. Coba bayangkan, kan benar tuh Pak Prabowo ketika beralasan sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T bahkan ya. Untuk pilbub, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa? Itu kan berarti mahal. Dan di dalam hasil-hasil studi dan fakta yang ditemukan, kemudian itulah yang dinilai menimbulkan korupsi sangat banyak, ya kan? Karena hampir setiap pilihan, mungkin adalah 1-2 dari 520 kepala daerah itu mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 taruhlah sampai 10 orang yang bersih gitu ya, tidak mengikatkan diri pada bantuan-bantuan orang untuk menang gitu. Tetapi banyak kan berdasar ini, saya mau bicara data saja yang dikemukakan oleh KPK dalam sebuah pengumuman yang disampaikan pada pilkada tahun 2020 itu kan dikatakan 84% pilkada itu dibiayai oleh Cukong, dengan akibat nanti sesudah terpilih akan memberi konsesi-konsesi kepada Cukong. Lalu ya joroknya yaitu kecurangan di mana-mana, perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Yang kadang-kala pilkadanya udah selesai, perpecahannya sampai 5 tahun berikutnya belum selesai lagi. Dan perbuatan-perbuatan yang menurut saya agak memalukan kita sebagai bangsa. Nah, oleh sebab itu ini perlu dievaluasi. Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu yang akan lain, ya, itu hasilnya nanti. Nah, meskipun sebenarnya saya mau bicara mundur lagi. Berdasar pengalaman masa lalu kan sudah pernah saya katakan, pemilihan kepala daerah itu menjadi proses eksperimen yang tidak pernah selesai. Di forum ini Pak Mahfud mengatakan itu, eksperimen panjang yang belum selesai. Iya, saya ulangi bahwa pada tahun 2012 sampai 2014 itu kesepakatan untuk pemilihan lewat DPRD itu sudah hampir bulat. Semua partai sudah setuju waktu itu, semua partai, termasuk PDIP waktu itu. Malah yang paling ramai PDIP. Penjelasan program nawacitanya Presiden Jokowi periode pertama mengatakan bahwa demokrasi itu untuk DPRD tidak harus pemilihan langsung, kan gitu kan? Asal negara bisa hadir, membangun keadilan dan tegaknya hukum. Karena pada waktu dirasakan kemahalan dan kejorokan seperti saya katakan tadi itu sudah parah sejak beberapa tahun sebelumnya. Kan pilkada langsung itu dimulai tahun 2006 ya. 2004 itu ada perubahan undang-undang, lalu pelaksanaan pertamanya 2006 itu sampai 2012 jorok. Pokoknya politik uang, kemudian uang mahar gitu ya. Orang mau calon misalnya, dulu kan idenya gini,
saya mundur lagi biar kita mau mengevaluasi itu, belajar sejarahnya. Idenya ketika reformasi bergulir, lalu digagas agar kepala daerah itu, DPRD itu menjadi tulang punggung otonomi daerah. Untuk menjadi tulang punggung otonomi daerah itu, pertama dia yang memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di DPRD berdasar ranking suara terbanyak. Nah, itu membalik pelaksanaan di Orde Baru. Pokoknya daerah memilih 3, nanti yang menentukan pusat. Bisa yang nomor 3, bisa yang nomor 1. Dikondisikan dulu agar yang nomor 1 kan tidak pusat. Tapi kalau tetap kalah juga, itu yang dipilih yang kalah. Seperti yang dulu terjadi di Bengkulu dan sebagainya itu kan. Sudah menang, masuk ke nomor 3. Nah, oleh sebab itu, kemudian yang terjadi adalah penyalahgunaan DPRD. Memecat kepala daerah, gitu ya. Memeras kepala daerah. Ini jelas memeras gitu. Kalau mau hari raya itu, minta THR, kalau tidak nanti pertanggungjawabannya akan ditolak. Kalau pertanggungjawaban ditolak, itu lalu dipecat, dan itu sudah ada korbannya, Jeffrey itu di Riau ya, di Riau pada waktu. Dan beberapa daerah diperas terus sehingga mahal sekali biayanya. Agar laporan tidak ditolak itu harus menyediakan uang. Untuk bisa terpilih bayar satu kursi semula hanya 50 juta, kemudian naik sampai miliaran satu kursi itu. Belum lagi membayar ke partai untuk bisa dicalonkan kan, karena ada di fraksi, lalu bisa dijual ke partai lain. Maka kita buat undang-undang baru, udah agar tidak pakai calo pilihan, kan tidak mungkin ada orang menyogok rakyat satu persatu. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Lalu diubahlah undang-undang, lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, langsung aja ke rakyat. Yang terjadi lebih gila. Sejak 2006 itu pemilihan, itu politik uang luar biasa. Serangan fajar itu menjadi hal biasa yang di zaman Orde Baru dianggap penyakit yang sangat menjijikkan. Itu muncul serangan fajar di berbagai daerah. Bahkan rakyat itu nunggu-nunggu serangan fajar. Loh, ini serangan fajar kok belum datang gitu. Nunggu ada amplop. Nanti kalau ada amplop, datang lagi berikut yang lebih besar, pindah lagi pilihannya. Sehingga itu tidak mendidik masyarakat gitu. Itulah sebabnya lalu waktu itu 2012 saya ingat, kita kembali aja ke pemilihan DPRD. Loh, pemilihan DPRD itu jorok gitu. DPR-nya suka jual-jual kursi, satu kursi sekian gitu. Lalu kalau milih rakyat kan tidak ini, tapi nyatanya rusak gitu. Lalu ke DPRD gimana gitu. Nah, waktu itu sudah setuju semua, saya katakan. Semua partai setuju. Pengumuman bersamalah di DPR. DPR sudah setuju semua. Dan undang-undangnya mulus lancar. Menteri pada tahun 2014 itu. Iya. Ya. Menteri Dalam Negerinya Gamawan Fauzi, lancar tuh urusannya. Sudah disahkan dengan lancar, tetapi di plenonya menunggu sesudah hasil Pilpres ternyata. Pengesahan di pleno itu di Pilpres. Nah, di situ mulai orang khawatir. Nah, kalau ini lewat daerah, kan partai koalisinya Pak Prabowo waktu itu, saya ikut di dalamnya, itu menguasai parlemen dari pusat sampai ke daerah. Itu bisa habis tuh. Seluruh kepala daerah diambil dari koalisinya Pak Prabowo. Sementara di eksekutifnya Presiden itu akan tidak efektif. Nah, sehingga kalau berlaku undang-undang baru ya, itu ya. Kalau berlaku undang-undang baru itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya terjadi drama politik yang luar biasa. Kemudian PDIP menolak pada saat itu sampai di voting kan, sampai di voting menang tetap nih pemilihan kembali ke DPRD. Tetap menang. Tetapi kritiknya luar biasa. Saya cerita lagi karena ini mau dievaluasi katanya. Kritiknya luar biasa sampai Pak SBY itu dicaci maki luar biasa di medsos. Dibilang Anda ini sudah merusak demokrasi dan sebagainya. Padahal itu kesepakatan seluruh partai gitu. Sampai akhirnya ya gitu, Pak SBY, saya akan ikut rakyat. Pernyataan itu disampaikan ketika dia berkunjung ke Amerika, yang di dalam berita-beritanya itu katanya karena serangan itu Pak SBY di pesawat itu seperti sangat resah, nggak bisa tidur. Sehingga begitu turun dari pesawat di Amerika, dia mengatakan, ya saya ikut membangun demokrasi dan
saya akan ikut suara rakyat, kan gitu kan. Meskipun sudah disahkan oleh DPR. Nah disitulah lalu timbul, karena Pak SBY diberitakan oleh Sesnek Pak Sudi Silalahi dari Amerika sana, Presiden akan ikut suara rakyat dan tidak akan menandatangani RUU yang sudah disahkan itu. Nah di situ sebagai ahli hukum tata negara kita ribut. Nggak boleh dong, karena menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar, kalau tidak ditandatangani tetap berlaku. Iya kan? Tapi Pak SBY sudah berjanji akan ikut rakyat agar kembali ke pemilihan langsung gitu. Padahal itu sudah disetujui. Kemudian pada waktu itu Pak SBY singkatnya pulang tanggal 20 September, dia umumkan undang-undang yang sudah disahkan itu karena tidak ditandatangani juga berlaku kan. Tanggal 29 September diumumkan, tanggal 2 Oktober diundangkan. Meskipun agak aneh karena tanggal 29 September itu sebenarnya tertulis di undang-undangnya itu sampai sekarang di lembaran negara, disahkan atau diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia SBY tanggal 29 September tahun 2014. Tapi di tanggal 2 itu diundangkan lagi oleh Menkumham. Nah, di saat mengundangkan yang tanggal 2 itu diundangkan juga pencabutan dengan Perpu. Undang-undang ini dicabut dengan Perpu pada saat itu 2 hari sesudah diumumkan Pak SBY, dan pada hari bersama diundangkan langsung dicabut dengan Perpu nomor 1 tahun 2014 gitu. Nah itu ceritanya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi sebenarnya menurut saya tidak pada soal langsung atau tidak langsung. Menarik ini. Tidak soal langsung tidak langsung. Pada soal apa Pak? Itu pada soal pelaksanaan di lapangan. Betul. Netralitas aparat penegak hukum dan netralitas birokrasi. Itu yang penting. Kemudian biasanya kan yang incumbent itu kan biasanya masih punya banyak kekuatan di situ untuk menggunakan bansos atau apa gitu, dan itu banyak yang terbukti di MK waktu itu. Tapi itu dianggap bukan pelanggaran hukum tata negara pada waktu itu. Itu dianggap hukum pidana, dan banyak juga yang kemudian masuk gitu karena kecurangan-kecurangan menggunakan fasilitas pemerintah itu. MK memutuskan begini karena waktu itu saya banyak nangani. Ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan pemilihan umum. Tetapi karena penyalahgunaan ini tidak bisa secara langsung membuktikan pilihan orang di dalam bilik suara, maka pemilunya tetap sah. Pilihan rakyat itu tetap sah, tetapi pelakunya diserahkan ke KPK dan ke polisi. Dan itu yang banyak dipenjara kemudian. Pemilunya sah karena MK tidak memutus hukum pidana menurut hukum tata negara. Misalnya Anda dikasih uang, saya kasih uang semua 5 orang nih, milih saya. Anda betul milih. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Anda betul milih di dalam? Sehingga bagi MK ini meragukan apakah dia betul milih gitu. Tetapi tindak pidana sudah ada di pemerintah kan. Masa ada beberapa yang masuk penjara. Tidak terbukti salah di dalam hukum pemilu, tapi salah di hukum pidana, dan MK membuat MOU dengan polisi. Lalu laporkan ke KPK, ini ditemukan di dalam sidang ini curang dan pidana. Kecurangannya pidana, pemalsuan dokumen, pencegatan orang, dan sebagainya. Pak Mahfud, saya tahan dulu, berhenti dulu pada pendapat Pak Mahfud tadi bahwa menurut Pak Mahfud bukan pada soal sistem dipilih langsung atau tidak langsung. Karena ini yang umumnya juga pendapat para pegiat demokrasi, Pak. Bahwa apakah sistemnya yang bermasalah, karena menurut mereka yang bermasalah justru aturannya, penegakan hukumnya, sehingga terjadi money politics, serangan fajar yang dinanti-nanti segala macam, justru aturan di lapangan yang tidak jalan. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan sistemnya. Gitu, iya. Jangan cepat-cepat. Iya, saya sependapat. Ini kan berkali-kali ya, penegakan hukum kita itu kan ada 3. 1 yang membuat aturan, 2 yang melaksanakan aturan, 3 yang mengadili. Ini di dalam kasus pilkada ini di dalam pelaksanaan di lapangan. Penegakan hukum ada 2, 1 dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari oleh birokrasi pemerintahan, oleh pejabat. Lalu penegakan hukum dalam arti konflik. Kalau ada konflik dibawa ke pengadilan, ke penegakan hukum dalam putusan hakim. Kan gitu. Nah, ini masalahnya ada di situ. Kita mau bikin sistem gitu, misalnya Anda mau bikin pemilihan tidak langsung. Pengalaman yang lalu justru di situ, setiap kursi itu dihargai mahal.
ada berita di televisi di mana sebuah partai politik di sebuah lobi hotel membagi uang masing-masing 5 miliar kepada seorang calon gubernur dari sebuah partai, itu membagi uang kepada anggota DPRD. Kamu milih calon ini, gitu. Dulu ketika sistem itu berlaku ketika DPRD ya. Iya, ketika DPRD. Artinya politik uang juga terjadi pada sistem itu. Gila, iya, kita hapuslah politik uang biar tidak ada calo, kita langsung pilih aja gitu. Nah, ternyata sesudah pilihan langsung ke rakyat menjadi semakin mahal kan, seperti dikatakan oleh Pak Prabowo tuh, pemilihannya mahal sekali dan jelimet gitu. Kemudian pilihan langsung, tetapi ketika pilihan langsung nanti nyogok lagi ke situ, kan berarti ini pelaksanaan di lapangan ya, netralitas aparat, netralitas birokrasi. Dan ingat, kecurangan di dalam pilkada itu beda dengan di pileg, beda dengan di pilpres. Kecurangan di dalam pilkada itu lebih banyak kecurangan sifatnya horizontal, silang antar partai. Itu juga, jadi partai di sana menggunakan aparat ini, di tempat lain digunakan aparat oleh orang lain, aparat ini, penyuapan di dalam aparat ini gitu. Tapi partai yang melakukan, tokoh-tokoh partai politik gitu. Bukan lagi horizontal, bukan lagi vertikal. Di mana pemerintah pusat tuh misalnya turun untuk memenangkan satu kelompok tertentu. Gitu, di dalam pilkada itu ndak ada, tersebar. Upaya kecurangan itu tersebar di berbagai daerah secara berbeda. Yang satu didukung polisi sana, yang satu birokrasi di sana, yang satu incumbent gitu. Dan itu tergantung kekuatan partai di berbagai daerah. Sehingga kalau masalahnya lalu kembali ke daerah, ya itu supaya dipertimbangkan politik uang tidak akan hilang. Tetapi menurut NU waktu itu, ketika NU dulu kan yang bersuara dari Munas Alim Ulama di Cirebon ya, yang mengatakan udahlah kita kembali ke DPRD waktu itu sebelum tahun 2014. Kenapa? Pemilihan DPRD itu banyak korupsi, tetapi bisa dihitung. Kalau Anda mau nyuap anggota DPR itu hanya 100 orang. Dari 100 orang pun tidak semua kita bisa cari. Buat sistem agar itu tidak terjadi, sehingga lebih bagus DPRD. Waktu itu kata NU, Muhammadiyah juga, apalagi partai-partai. Cuma waktu itu yang menolak memang masyarakat sipil dan terutama lembaga-lembaga survei gitu, menolak habis-habisan waktu itu. Nah, itu sebabnya begitu disahkan yang diserang akhirnya Pak SBY dianggap merusak demokrasi, sementara konfigurasi politik ketika itu kan sudah berubah. Pak Jokowi menang dan dia pendukung-pendukungnya dan PDIP khawatir kalau dengan sistem pemilihan langsung ini yang berkuasa ini koalisinya, koalisi Persatuan Bangsa atau apa ya waktu itu yang Pak Prabowo itu. Ya, saya agak ingin fokus ke kesimpulan sementara tadi Pak, bahwa sebenarnya bukan sistemnya yang jadi masalah itu langsung atau DPRD, tapi soal pelaksanaannya menurut Pak Mahfud. Yang ini gagasan yang kira-kira sama dengan para pegiat demokrasi Pak. Nah kalau begitu berarti Pak, pertanyaan saya, kalau kita ingin sistem pemilihan langsung ini berlaku dengan baik gitu ya, dengan pelaksanaan yang kita jaga, di sisi mananya yang harus diamankan? Satu, pelaksana pemilunya KPU-nya, pengawasnya Bawaslu-nya, pelaksana lapangannya pengawasnya ke aparat keamanan kepolisian, termasuk para calon segala macam. Itu semua harus birokrasi, merapikan itu semua Pak, harus itu. Terutama netralitas aparat, karena setiap daerah itu aparat tuh bisa mungkin di daerah tertentu aparat itu tergiring ke satu parpol gitu ya, karena parpolnya di situ kuat. Tapi di tempat lain ke parpol lain lagi, sehingga aparat banyak tidak netral juga. Berarti pada titik itu institusinya Pak ya, pimpinan institusinya, ya, pimpinan institusi, pimpinan ini betul, gitu ya. Betul, pimpinan institusi untuk menegakkan aturan-aturan itu adalah kunci. Nah, terutama kalau dalam hal ini saya selalu berpendapat sebenarnya sih kuncinya kan ada di presiden. Kalau presiden sudah mendengar suara rakyat, Pak di sana ada begitu, bilang aja ke Kapolri itu, Kapolri selidiki di sana, selesaikan, kan gitu bisa. Kalau presiden, jadi jangan itu sudah diurus oleh Kapolri gitu. Apakah itu berarti Pak kesimpulan bertahun-tahun selama ini kita menghadapi masalah yang kita anggap buruk pemilunya karena soal ketegasan penegakan aturan itu termasuk kepada pimpinan. Penegakan aturan di aparat, kemudian di birokrasi. Birokrasi itu terkadang kan ditekan kepala sekarang lah ya. Yang ada itu kepala dinas apa gitu kan dimintai sumbangan seperti kasus sebuah provinsi kan, gubernurnya dia tangkap 3 minggu yang lalu menjelang pencoblosan suara itu kan karena dia minta ke kepala dinas dana sekian, kalau kamu ndak kasih
Nanti begitu saya aktif lagi sebelum pelantikan ke pejabat baru, saya ganti. Nah, itu yang ketangkap. Itu kan berarti birokrasinya ada penekanan. Waktu saya menjadi ketua MK, itu ada gugatan dari Maluku yang itu jaraknya seseorang karena tidak mendukung gubernur yang akan dipilih atau kepala daerah lah, gubernur, bupati atau apa. Itu seorang guru yang semula bekerja di satu kota dengan suaminya, itu dipindah ke pulau lain yang jaraknya jauh sekali. Naik ke sana aja ndak ada naik sampan itu, sehingga pulangnya sebulan sekali, gajinya ndak cukup gitu. Karena apa? Karena ndak mendukung satu calon yang kemudian menang. Itu muncul di sidang MK. Tapi Pak Mahfud yakin Pak bahwa kalau misalnya kita tidak mengubah ke sistem DPRD, tapi dengan tetap pilkada sistem langsung seperti sekarang, kemudian dilakukan perubahan-perubahan, memungkinkan bahwa kita akan tiba pada pemilu yang tidak mahal seperti kata Pak Prabowo, yang tidak jorok seperti kata Pak Mahfud, kita bisa sampai ke sana tanpa harus mengubah sistem. Makanya saya katakan mari evaluasi. Mari evaluasi, itu intinya. Kita cari. Ya? Saya tidak katakan mari kembali ke pemilihan DPRD, saya tidak bilang begitu. Tapi mari evaluasi. Yang sekarang ini jorok sekali. Kalau dibiarkan seperti sekarang ini ya rusak kita bernegara ini. Maka mari kita yang sekarang di mana sih masalahnya ini, mari kita cari. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Menurut saya evaluasi ke arah itu. Kalau memang pilihannya untuk saat ini harus kembali ke DPR, ya oke. Perdebatkan dulu alasannya. Kalau memang tidak, oke juga gitu. Apa alasannya untuk bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Karena kalau instrumen, aturan apa itu kan sudah lengkap kita. Ada Bawaslu. Kalau di Bawaslu tidak selesai nanti kan ada Gakumdu, ya kan? Sudah ada. Masih enggak benar juga, ada MK. Tapi tetap aja setiap pilkada selalu mahal dan jorok itu. Kalau dalam undang-undang kan Mahfud disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Ada nggak Pak teori atau gambaran apa yang disebut sebagai sistem yang demokratis itu? Enggak, dulu jadi begini. Saya ketua MK waktu itu. Jadi ada yang usul pemerintahan kepala daerah itu harus dilakukan secara demokratis, sehingga muncul usul pada waktu itu pemilihan langsung seperti presiden. Kan semula kan pemilihan presiden lebih dulu langsungnya. Betul. Ya kan? Pilkadanya kan menyusul. Menyusul belakangan. Nah, alasan konstitusi waktu itu kalau pemilihan presiden oleh Undang-Undang Dasar dikatakan presiden dipilih secara langsung. Tapi kalau pilkada itu kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis itu menurut MK bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa perwakilan gitu. Iya, bisa perwakilan. Kalau presiden tetap harus langsung karena itu bunyi konstitusi. Bunyi konstitusi. Tetapi kalau kepala daerah itu demokratis. Demokratis itu terserah aja mau langsung mau tidak langsung. Jadi tidak beralasan yang mengatakan kalau kita jadi perwakilan itu tidak demokratis. Iya. Bisa asimetris juga, ya kan? Bisa asimetris. Bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa asimetris. Di daerah sana langsung, di daerah sini tidak, dan seterusnya. Di daerah sana langsung separuh, di daerah ini tidak, tergantung pada situasinya. Itu masih tetap demokratis semua. Gitu. Ada kekhawatiran di kalangan para pengamat dan akademisi, Pak, bahwa seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, bahwa kalau misalnya dipilih sistem, misalnya pindah ke DPRD, maka menguntungkan koalisi yang sekarang ini memang dominan memang dominan menguasai DPRD gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan usulan yang muncul kemarin dari Pak Prabowo itu ya wajar saja karena koalisi ini sekarang memegang penguasaan di daerah-daerah. Apa komentar Pak Mahfud? Secara politik itu wajar muncul karena dulu tahun 2014 juga perubahan itu terjadi, karena persoalan perbedaan koalisi antara yang menang di eksekutif dan legislatif. Nah sekarang koalisinya ada di eksekutif semua, ya wajar secara politik ada pikiran gitu. Tetapi ketika akan menjadi hukum, ya menjadi aturan, menjadi perubahan sistem dan sebagainya, itu kan harus melalui produk hukum. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu tanpa sebuah produk hukum yang jelas. Nah itu silakan aja kalau politiknya begitu, bisa ya, bisa tidak, bisa untuk menciptakan efisiensi dan kelancaran pemerintahan, bisa juga dianggap tidak demokratis, itu semua harus didiskusikan. Dan saya kira memang waktunya juga sih untuk didiskusikan lagi kalau berjalan kayak gini.